Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan ragam karya ilmiah dan beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fikri Feruzabidi, dan yang kedua Irfan Dedi Sasmito, yang ketiga Syafrilia Rahmatika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syafrilia. Ya baik, di sini jenis-jenis karya tulis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah merupakan karangan yang berisi fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti konvensi ilmiah yang telah ditetapkan. Jenis paragraf pada karya tulis ini memadukan antara argumentatif, deskriptif, dan ekspositoris. Melalui karya ilmiah, anggota masyarakat akademik pada suatu perguruan tinggi dapat mengomunikasikan informasi, gagasan kajian, dan hasil penelitian baru. Contohnya seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, makalah, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua yaitu karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang bersifat subjektif dan juga dapat bersifat persuasif. Jenis paragraf yang digunakan pada karya tulis ini biasanya berupa naratif. Contohnya, karya jurnalistik, dongeng, iklan bisnis, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Irfan. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Di sini ada 7. Yang pertama adalah makalah. Makalah merupakan sebuah tulisan atau naskah yang tersusun secara sistematik, secara garis besar mengenai suatu masalah dengan ditulis menggunakan cara pendekatan ilmu tertentu, meliputi penyampaian gagasan, pendapat, maupun pembacaan masalah. Yang kedua adalah paper. Paper merupakan sebutan dari makalah untuk mahasiswa yang terkait dalam pembelajaran sebelum menyelesaikan jenjang studi baik diploma, S1, S2, maupun S3. Yang ketiga adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini merupakan suatu jenis karya tulis ilmiah di mana berdasar kepada metode, kaidah, serta sistematika karya ilmiah. Dalam artikel terdapat dua kategori, yaitu artikel hasil penelitian lapangan dan telaah artikel jurnal, di mana keduanya memiliki suatu perbedaan. Artikel hasil penelitian ditulis berdasar dari ringkasan naskah laporan penelitian, sedangkan untuk paper review merupakan sebuah tulisan dari hasil telaah dari pengembangan konseptual suatu fakta atau peristiwa. Yang keempat adalah laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah dari hasil paparan mengenai proses serta hasil dari kegiatan penelitian. Yang kelima adalah tugas akhir. Tugas akhir merupakan suatu karya ilmiah yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dalam menyusun hasil laporan atau proses kerja secara akurat dari mahasiswa jenjang D3. Berikutnya adalah skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah guna menunjukkan hasil kemampuan dari mahasiswa jenjang S1 dalam mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan prinsip humaniora berdasar pada kaidah, tata cara, serta etika ilmiah dalam hal penyusunan gagasan, desain, maupun karya atau kritik seni. Yang ketujuh adalah tesis. Tesis merupakan karya ilmiah guna menunjukkan kemampuan mahasiswa jenjang S2 dalam menyusun pengembangan pemikiran yang logis, kritis, serta sistematis dengan menerapkan prinsip humaniora dan menyusun konsepsi ilmiah berdasar kepada kaidah, tata cara, etika ilmiah yang layak terpublikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama adalah dongeng. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak pernah benar terjadi. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen merupakan karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerita pendek diceritakan sepenggal kisah kehidupan para tokoh yang penuh pertikaian peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan dan
tidak mudah untuk dilupakan. Yang ketiga adalah novel. Novel adalah karangan prosa yang lebih panjang dari cerita pendek dan menceritakan kehidupan seseorang dengan lebih mendalam, dengan menggunakan bahasa sehari-hari serta banyak membahas aspek kehidupan. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik karya ilmiah. Karakteristik ilmiah umumnya ada 4, yaitu yang pertama struktur sajian, dan yang kedua komponen dan substansi, dan yang ketiga sikap penulis, dan yang keempat penggunaan bahasa. Secara lengkapnya, karakteristik ilmiah yang pertama yaitu mengacu kepada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Dan yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Dan yang ketiga, logis. Artinya, setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya rasional dan dapat diterima akal. Objektif. Objektif dalam artian dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Dan yang kelima, sistematis. Baik penulis atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Dan yang keenam, sahih atau valid. Artinya, baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Dan yang ketujuh, jelas. Artinya, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan apapun. Dan yang ke-8, seksama. Artinya, baik penyaji maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecil kesalahan tersebut. Dan yang ke-9, tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi, tidak boleh terlalu luas. Dan yang selanjutnya, bahasa baku. Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku, yang artinya harus sesuai dengan bahasa yang disajikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya penggunaan bahasa. Dan yang selanjutnya, penulisan sesuai aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi, tata cara penulisan laporan yang berlaku di lembaga tempat penulis penaung tetap harus diperhatikan. Baik, yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Safrilia. Ya baik, yang selanjutnya adalah komponen karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan 4 karya tulis ilmiah, yaitu makalah panjang, makalah pendek, artikel penelitian, dan juga artikel non-penelitian. Untuk komponen karya ilmiah makalah panjang, pada bagian awal terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar. Lalu untuk bagian intinya terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, dan juga tujuan. Untuk yang bagian akhir untuk yang kedua terdapat pembahasan. Lalu yang ketiga terdapat penutup. Untuk bagian akhir terdapat daftar rujukan dan juga lampiran jika diperlukan. Lalu untuk makalah pendek, yang pertama terdapat judul, nama penulis, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan, dan juga lampiran jika diperlukan. Lalu untuk artikel penelitian, terdapat judul, nama penulis, sponsor,
abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan, serta lampiran jika diperlukan. Lalu untuk artikel non-penelitian terdapat judul, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan, serta lampiran jika diperlukan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.